TKW aja belagu. TKW ya? Sebelah sana, sebelah sana. Ibunya cuma TKW. Apa nanti kata keluarga besar, nak? Oh, TKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bikin dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua sehat, baik-baik saja, murah rezeki dan dijauhkan dari virus corona, amin. Pernah dengar cibiran seperti itu tadi? Video yang di awal? Pernah dihina? Pernah dicemoohkan? Pernah didiskriminasi karena kita jadi TKW? Kalau aku sih sudah sering, sudah kenyang. Dan bahkan barusan aku dapat hantaman yang luar biasa keras hanya gara-gara saya seorang TKW. Terima kasih someone. Iya, dunia kita berbeda. Saya hanya seorang TKW. Terima kasih sekali. Oke, kembali ke topik hari ini. Saya akan membahas tentang 5 alasan kenapa jadi TKW. So, simak terus videonya sampai habis ya. Karena ada satu alasan yang kalian tidak akan menyangka alasan ini. Ini luar biasa banget, benar-benar yang sangat inspiratif banget. Kok ada ya orang yang jadi TKW gara-gara ini? Maka, saksikan video sampai habis ya. Baiklah, kita kembali ke topik 5 alasan kenapa jadi TKW. Yang pertama, ini random banget ya. Secara umum, secara keseluruhan, karena kondisi di Indonesia itu tentang pendidikannya rendah, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan itu memang jadi satu lingkaran. Jadi begitu lapangan kerjaan juga memang sedikit, pendidikannya yang rendah, otomatis untuk nyari pekerjaan lebih susah. Akhirnya karena adanya keran jadi TKW ya, ini kita bahas TKW. Keran TKW itu menjadi satu asa buat orang-orang yang berpendidikan rendah, yang susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Jangankan orang nggak berpendidikan gitu, di bawah SMA, yang sarjana aja susah nyari pekerjaan, ya enggak? Ya itu. Nah terus, next, alasan yang kedua, karena ini keturunan, bukan keturunan terus, ini apa namanya, karena sudah menjadi tradisi ya, jadi TKW, jadi sudah tradisi. Jadi kayak umpama gini nih, ibunya kerja udah nyaman lah, karena memang kadang-kadang ketemu orang yang baik gitu kan. Nah terus kemudian nurun tuh, punya anak perempuan gitu, sampai ada anekdot kayak gini loh, begitu anaknya lahir perempuan itu dibilang dolar nih kayak gitu. Nah itu dia. Terus kemudian akhirnya ya udahlah, daripada kamu ngapain juga sekolah tinggi-tinggi, udah ditariklah sama ibunya ikut kerja di luar negeri kayak gitu, jadilah dia TKW gitu. Terus next, alasan yang ketiga. Nah untuk alasan yang ketiga ini faktor ekonomi ya. Memang semua tadi dari awal semua ekonomi, tapi ini lebih spesifiknya kayak gini loh. Dia sebenarnya basicnya tadi bukan karena pendidikan rendah atau apa gitu ya. Jadi dia mungkin bisa jadi dari seorang pengusaha atau udah melakukan usaha bla bla bla, kan namanya roda berputar kan. Nah, pada saat dia di bawah jebret, pilihan terbaik, tawaran terbaik yang tidak banyak resiko itu ya jadi TKW ke luar negeri. Kenapa? Ada teman saya yang gini. Ini memang hasil dari survei teman-teman sekitar saya juga sih ya. Selain secara umum gitu. Jadi dia punya usaha waktu itu, punya angkutan, apa sih namanya,
ekspedisi ya, usaha ekspedisi. Pokoknya dia punya armada truk sekian, 6 kalau nggak salah. Terus bla 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 bla. Nah, roda berputar, dia terlilit banyak utang. Akhirnya ya sudah, jalan satu-satunya ke luar negeri. Dan alhamdulillahnya dia punya bos si majikan ini baik. Nah, dia bisa minjemin dana, kemudian bisa buat nutupin utang-utang di Indonesia, dan selamatlah dia. Oke. And then next, alasan yang keempat ini ini karena persoalan rumah tangga. Ini banyak sekali terjadi kayak gini. Jadi kayak yang biasanya dimulai dari perselingkuhan, atau yes, pokoknya rumah tangga yang kemudian tidak harmonis, itu pelariannya juga akhirnya ke luar negeri. Daripada di situ mungkin utak-ublek, ngelihat ketemu lagi gitu kan. Kayak orang yang belum sarapan gitu, nggak kuat nerima kenyataan. Kayak gitu ya. Nah, ini juga ada kasus kayak saya punya temen. Jadi dia itu seorang sarjana kerja di perusahaan Jepang di Jakarta. Nah, terus dia itu sebagai sekretaris, dan orangnya pinter banget, suaminya sama-sama di satu perusahaan itu. Nah, karena ada peraturan satu perusahaan tidak boleh suami istri, akhirnya yang resign itu si istri. Nah, si istri ngalah, resign. Nah, berjalannya waktu, si suami ini posisinya lumayan nih, kecantol lah dia sama sekretarisnya. Nah, karena sudah terlibat hubungan lebih jauh, dia nggak bisa lepas, akhirnya minta izin lah sama si istri. Si istri bagaimana coba nanggepinnya? Dicerai nggak mau, dimadu nggak mau, kayak si malakama kan. Hanya dilepasin semua. Oke lah, situ nikah, si suami nikah lah. Tapi dia pergilah ke Hongkong sini. Nah, sekarang dia ada di satu tempat, dia ngajar jahit di sini. Luar biasa dia. Nah, itu salah satu alasan dari rumah tangga. Jadi kadang-kadang alasan untuk jadi TKW itu unik. Kadang-kadang memang pelariannya yang gampang kayak gitu ya. Terus next, alasan kelima. Nah, ini nih alasan kelima apa nih? Kalian mungkin tidak percaya alasan kelima ini. Tadi yang pertama tadi ya random ya, kemiskinan, pendidikan rendah, lapangan kerja yang tidak ada. Terus turunan, istilahnya keluarga, dari keluarga, sanak saudara udah jadi TKW jadinya karena memang kalau beruntung jadi TKW ya dia dapat majikan yang baik. Terus ya yang pasti dia punya gaji yang gede, bisa buat bantu keluarga yang di rumah, dan dia bisa menghasilkan devisa untuk negara. Itu kenapa TKW itu bisa dijulukin dengan pahlawan devisa. Terus tadi sampai di mana tadi? Ekonomi, turunan, alasan umum ya, turunan, ekonomi, alasan rumah tangga. Yang satu ini, dia tuh punya jiwa sosial yang tinggi banget. Nah, ini saya kenal banget. Saya juga nggak percaya, kenalnya tuh di ini waktu kita ada tour ke Cina, ada jembatan kaca yang baru dibuka. Terus kita ke sana bareng. Nah, itu ngobrol-ngobrol. Dia itu seorang non-muslim, Katolik lah. Dia di Jakarta juga. Dia itu jiwa sosialnya tinggi banget. Jadi dia itu penyandang dana beberapa yayasan. Karena pekerjaan dia di Jakarta itu dia merasa kurang, kayak merasa kok itu belum tak bantu, bagaimana caranya saya bisa dapat gaji gede dan bisa banyak bantu orang gitu. Nah, kepikirlah dia, akhirnya larilah dia ke Hongkong. Itu luar biasa banget, salut banget. Nggak perlu disebutin namanya ya, pokoknya dia sekarang tinggal di area Kennedy-Town situ. Terus dia jaga majikan dia bule, jaga
binatang piaraan, ada anjing. Nah itu orang nggak kepikir sampai istilahnya melepaskan egonya, benar-benar berjuang kayak apa ya, mengorbankan dirinya untuk membantu orang, untuk mendanai yayasan-yayasan yang dia udah biasa danai kayak gitu. Ini luar biasa. Respect. Itu tadi 5 alasan kenapa jadi TKW. Sekilas mengintip kenapa berapa jumlah TKW di luar negeri. Ini saya kutip dari suara.com, terbitan tanggal 30 November 2020. Kepala Badan Perlindungan PM23I, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Rahmadani, itu menyatakan TKI di luar negeri itu ada total 9 juta di 10 negara tersebar di 10 negara. Yang terbanyak itu pertama di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Italia, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Nah, garis besar dari apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah 9 juta itu bisa jadi itu saudaramu, itu keluargamu. Bagaimana kalian sanggup mencibir orang-orang yang kalian cintai? Kalaupun mereka bukan saudaramu, saudara seiman, saudara sebangsa, setanah air, mereka adalah saudara secara kemanusiaan. Ya memang ada oknum-oknum yang bikin orang tuh mencibir, TKW aja belagu gitu ya. Tapi tidak semuanya kayak gitu. Yaitu tadi banyak sosok-sosok inspiratif yang ada yang dari TKW itu. Dan banyak dari mereka itu di sini banyak yang melanjutkan sekolah, terus yang sudah punya keluarga, anak-anak juga, mereka benar-benar berjuang untuk anak-anaknya agar bisa terangkatlah derajat keluarganya, atau bisa menyelesaikan pendidikan anak-anaknya agar tidak seperti orang tuanya yang ada di luar negeri dan mendapat cibiran-cibiran rendahan dari orang-orang yang kurang kurang menghargai sesama lah kadang-kadang. Ya memang dimanapun, karena memang sudah tapi memang sebagian besar pandangan dari masyarakat Indonesia itu sendiri pada umumnya memang menganggap rendah profesi TKW, apalagi mereka-mereka yang punya jabatan, mereka-mereka yang memang di atas, levelnya di atas, itu memang sangat-sangat, saya sendiri ngerasain sekali bagaimana dipandang sebelah mata, bagaimana diabaikan, bagaimana dilecehkan. Tapi ya saya punya catatan, saya punya teman-teman yang banyak juga yang mereka baik, yang mereka respect, yang mereka juga sangat menghargai kami sebagai TKW gitu. Banyak juga, tapi banyak juga yang gitu deh. Ya nggak apa-apa lah, karena memang pada kenyataannya ya kayak gini saya pribadi. Nggak apa-apa, karena semua itu yang penting buat saya, yang penting halal, yang penting tidak merepotkan orang lain. Kita berjuang sendiri, berdiri di kaki sendiri untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk masa depan mereka, untuk saya sendiri, untuk diri sendiri, dan juga bisa membantu keluarga lain dengan gaji yang di atas. Maksudnya kan kita tuh sektor informal ya, pekerja rumah tangga. Kalau dibandingin di Indonesia kan jauh. Jadi dengan jadi TKW itu kita bisa menaikkan taraf hidup
keluarga kayak gitu. Kalau bagi orang-orang yang masih mencibir apa ya, abaikan saja, biarin aja. Mau apa? kita tuh tidak bisa mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain. Yang kita kendalikan tuh diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi kenyataan, bagaimana kita menerima kenyataan, bagaimana kita menghandle perasaan sendiri, kayak gitu aja. Dan bagaimana kita menjaga tindakan kita juga agar tidak menjadi bahan cibiran mereka. Selanjutnya ya terserah masing-masing, itu udah karakter juga sih. Kalau dia suka mencibir ya biarkan, kalau dia suka merendahkan biarkan. Makanya ini banyak nih teman-teman itu ada gitu ya, teman-teman BMI itu yang menjalin hubungan dengan orang bule. Karena orang bule itu mereka tidak memandang status, tidak memandang ini. Kalau memang sudah cinta ya sudah, nggak mikir lagi dia itu siapa, karena cinta itu dari hati, kasih sayang itu benar-benar universal, tidak memandang siapa dia, derajatnya apa. Kalau sudah sayang, sudah cinta, let's go, lanjutkan, gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video saya. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa dipetik dari pertemuan kali ini, dari ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai kali ini. Jika ada salah-salah kata, ada kurang-kurang sopan atau apa yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan mohon dikasih masukan sarannya di komen sini bawah ya. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya. See you on next video. Bye bye.